Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita mau belajar koordinat kartesius dan koordinat kutub begitu ya. Selama ini kita belajarnya koordinat kartesius. Nah, seperti ini koordinat kartesius itu ada titik x dan titik S, X, Y, kemudian dan seterusnya seperti ini, titiknya itu X, Y begitu ya. Nah, kalau koordinat kutub atau koordinat polar itu bukan X, Y, tetapi ini merupakan kemiringan, kemudian ini merupakan sudutnya. Jadi 4 ini miringnya, kemudian 30 derajat itu sudutnya si A begitu ya. Perbandingannya, perbedaannya seperti ini. Kalau ini kartesius X, Y, kalau ini kutub R, theta. Theta itu sudutnya, besar sudutnya. Jadi gini, kalau dalam bentuk kartesius itu X, Y mau dirubah ke bentuk koordinat kutub atau polar, maka dicari R-nya dulu. R itu yang tadi panjang sisi miringnya, itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian sudutnya, sudut alfa itu Y dibagi X begitu. Demikian pula ketika kita sudah mempunyai koordinat polar, koordinat kutub mau dirubah ke bentuk kartesius, maka kan nanti harus X, Y. Kalau X maka dicari dengan R cos alfa. R itu ini, cos alfanya menggunakan yang ini ya. Kemudian Y itu R sin alfa. R ini sin alfa seperti ini. Jadi begitu untuk merubah ke polar atau kutub, demikian pula dari kutub ke kartesius. Gitu. Ini prosesnya. Contohnya, nyatakan ke dalam bentuk kartesius. Ini kan merupakan kutub ya, karena ciri-ciri koordinat kutub itu ada sudutnya 150 derajat begitu. Ini alfanya, kemudian ini R-nya. R itu yang sisi miring tadi. Kalau disuruh mengubah ke bentuk kartesius berarti nanti dia dalam bentuk X, Y begitu ya. Ini R, kemudian ini alfanya. Nah, untuk mencari X-nya maka R cos alfa. Oke, berarti untuk mencari Y-nya maka Y sin alfa. R-nya 8, cos 150. Cos 150 itu sama aja cos min 30 begitu ya. Ini sudut istimewa. Jadi cos 30 itu setengah akar 3, ini min. Kita sederhanakan menjadi min 4 akar 3 gitu. Kemudian mencari Y, ini kalau X itu cos, kalau Y itu sin begitu. Sin di kuadran 2 itu positif, kalau cosnya kan negatif, tadi dia di kuadran 2. Nih. Oke, sin 30 itu setengah, berarti ini setengah kali 8, 4 gitu ya. Ini ya, saya ulangi, 8 itu R-nya, 150 itu alfanya, sudutnya. 150 itu di kuadran 2, maka yang kosinusnya hasilnya negatif dan sinusnya positif begitu. Jadi koordinat kartesius dari 8,180 derajat itu kita gabungkan X, Y, jangan sampai terbalik X 4 gitu ya. Yang dilihat pertama kali sudutnya ya Dek ya, sudutnya itu di kuadran mana, jadi untuk menentukan nanti positif apa negatifnya gitu. Sudah ketemu. Kalau koordinat kutubnya itu 8,150 derajat, maka koordinat kartesiusnya negatif 4 akar 3,4. Contoh yang kedua, diketahui koordinat kartesiusnya 4,-4, disuruh mencari koordinat kutubnya. Ini X, kemudian ini Y-nya. Berarti mencari R-nya dulu.
R itu X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian di akar. Kurang kuadrat ya, sorry. Berarti 16 ditambah 16, 32. Akar 32 itu 4 akar 2. Ini R-nya. Kemudian cara menentukan alfanya itu menggunakan tangan. Tangannya itu Y per X berarti min 4 per 4. Tangan alfanya sama dengan min 1. Berarti alfanya. Nah, ini yang diperhatikan. Dia itu ada di kuadran ke-4. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kuadran ke-4. Tangannya min 1. Berarti sama aja dia sudutnya 45, tetapi berada di kuadran ke-4. Jadi sudutnya 315 derajat. Begitu ya. Oke, jadi koordinat kutubnya itu 4 akar 2 berasal dari R-nya, kemudian 315 itu alfanya. Itu ya. Jadi kita lihat dulu ini titik koordinat kartesius di kuadran 4 begitu. Kalau koordinat kartesius di kuadran 4 maka tangannya itu negatif. Tangan min 1 itu sama aja tangan 45 tapi dimin jadinya 315. Begitu ya. Contoh berikutnya soal cerita sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju ke kota B dengan arah 150 derajat. Kecepatannya 15 km per jam. Ditempuh selama 10 jam begitu. Yang ditanyakan jarak kapal pesiar dengan pelabuhan, yang kedua jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur pelabuhan gitu. Gini, coba dilihat ini, dilihat kartesiusnya ya. Kalau kapal itu kan dia mengukurnya dari arah utara deh. Ini dari arah 150 derajat dulu. 150 derajat itu kan segini. Kalau cuma sampai sini kan 90, berarti kan ditambah 60 derajat lah kira-kira segini. Nah, kapalnya itu sudah berada di B di sini. Kapalnya sudah berada di B. Nanti yang tegak itu sebagai Y, yang mendatar sebagai X begitu. Yang atas utara berarti yang bawah selatan, yang ke sana yang ke arah timur begitu. Ini seperti ini cara menuangkan si soal. Ini derajatnya 150 derajat. Kemudian yang ditanyakan jarak kapal pesiar dengan pelabuhan. Ini pelabuhannya di titik 0,0 ini pelabuhannya. Ini yang ditanyakan. Sudah diketahui kecepatannya 15 km per jam. Kalau waktunya ditempuh dalam waktu 10 jam. Nah, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Kilometer jarak jam waktu kan. Kecepatannya 15 ditempuh dalam waktu 10, maka dapat dicari jaraknya dengan dikali saja, yaitu 15 dikali 10. Jadi jaraknya antara pelabuhan ke kota itu tadi jaraknya 150 km. Nah, sekarang jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur. Selatan itu berarti yang bawah, timur itu yang ini ya. Berarti yang ditanyakan ini X, ini ya, kemudian ini. Nah, X-nya berarti menggunakan R cos alpha, X-nya R cos alpha gitu. R-nya tadi sudah ketemu, jaraknya ini 150 cos alpha. Samping miring. Kenapa menggunakan cos? Karena enggak sini. Karena ini 60 dari mana? Ini dari sini ini. Ini kan 150, tapi kalau cuma dipakai segini aja alfanya, berarti kan sudah dikurangi 90, berarti tinggal 60. 60 itu di sini bisa, di sini juga bisa. Ini menggunakan cos karena samping miring gitu. Maka R cos alpha 60. Bukan 150 sudutnya yang dipakai, tapi yang sudut yang kecil aja. Yang sini 60. Cos 60 itu setengah, 150 kali setengah itu 75. Nah, kalau mau mencari Y, berarti ini menggunakan sin 60 itu diperoleh dari sini. Nah, sin
Sidering sisi depan miring, berarti ini menggunakan sin, dia sama dengan R sin. Nah, R-nya siapa? R-nya yang tadi dicari pada waktu awal itu 150 sin 60 itu setengah akar 3. Jadi jawabannya 75 akar 3. Jadi jaraknya itu 75 km dari arah yang selatan, untuk timurnya 75 akar 3 km.